Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 469 membuat Anda benar-benar putus asa. Dalam sekejap, wajah Fanya Falona memerah, matanya penuh rasa malu, sementara Xiao Angguo dan yang lainnya menatap Fanya Falona dengan mata terbelalak. Melihat ekspresi Fanya Falona, mereka tahu bahwa orang ini benar. Dia tahu semua rahasia pribadi tersebut. Jelas, sangat mungkin itu adalah hubungan antara pacar dan pacar. Tidak mungkin bagi seseorang yang tidak pacar dan pacar untuk mengetahui hal-hal ini. Kalau begitu, ayo duduk dan makan bersama. Jia Jiahao berbicara, dia memandang Daniel Bastian dengan tatapan muram. Menit setelah makan, Jia Jiahao dan Fang Fang itu meninggalkan kamar pribadi dengan dalih pergi ke kamar mandi. Warna aneh melintas di mata Daniel Bastian, dan mata peramalnya tiba-tiba terbuka. Di bilik kamar mandi pria dan wanita berciuman dan bersentuhan langsung di sini, dengan gairah seperti api, itu adalah Jia Jiahao dan Fang Fang. Kenapa kamu begitu cemas? Orang tuaku masih menunggu. Kata Fang Fang dengan wajah memerah. Tunggu saja, biarkan aku bersenang-senang dulu, dan biarkan aku melampiaskan amarahku. Memeluk Fang Fang seperti orang gila. Apakah kamu menyukai saudara perempuanku? Ini memandang Jia Jiahao dan tiba-tiba berkata. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Jia Jiahao mengungkapkan senyum jahat di sudut mulutnya. Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Gadis ini tidak hanya cantik, tapi juga memiliki temperamen yang arogan. Aku suka menaklukkan wanita seperti itu. Kamu playboy, jika aku tahu, aku tidak akan membiarkannya datang, kata Fang Fang dengan wajah kesal. Oke, jangan marah. Aku hanya ingin bermain dengan wanita ini, kenapa kamu tidak membantuku, bantu aku menurunkannya, bukankah kamu menyukai mobil sport Audi sebelumnya? Ketika saatnya tiba, aku akan memberikannya padamu bagaimana denganmu? Jia Jiahao menatap Fang Fang dan berkata. Benar-benar? Mata Na Fang Fang berkilat kegirangan saat dia mendengar kata-kata Jia Jiahao. Tentu saja, selama kamu membantuku mengalahkannya. Oke, aku berjanji padamu, bagaimanapun, aku sudah lama berpikir bahwa Fanya Falona tidak enak dipandang. Sejak ibuku dan ayahnya bersama, dia selalu memandang ibu dan anak kita sebagai tidak enak dipandang. Dengan tatapan yang sangat arogan, ketika saatnya tiba, kamu akan menghancurkannya dengan parah. Dan aku akan menginjaknya di bawah kakiku. Senyum dingin muncul di wajah Fang Fang. Haha, tidak buruk. Jia Jiahao mencibir. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Daniel Bastian di kamar pribadi, dan senyum lucu muncul dari sudut mulutnya, matanya yang waskita telah sepenuhnya mendengar percakapan antara pasangan tadi. Daniel Bastian tidak menyangka bahwa Fanya Falona, seorang ibu tiri dan anak perempuan, akan begitu kejam sehingga dia bahkan akan menyetujui hal seperti itu. Tapi Daniel Bastian muncul dan menemukan, jika tidak, mungkin wanita berpayudara besar dan tidak berotak ini akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Beberapa menit kemudian, Jia Jiahao dan Fang Fang kembali ke kamar pribadi. Kilatan dingin melintas di mata Daniel Bastian, melihat pria dan wanita yang tak tahu malu ini, dia tiba-tiba berkata, apakah saudara laki-laki Jia ini adalah pacar dari ipar perempuan saya? Itu benar. Jia Jiahao mengangguk. Lalu apakah kamu menyukai pacarku? Daniel Bastian tiba-tiba. Kata-kata Daniel Bastian keluar, ekspresi Xiao Angguo, istrinya, dan Fanya Falona terkejut, dan ekspresi Jia Jiahao dan Na Fang Fang juga berubah. Tuan Bastian, apa yang kamu bicarakan? Kulit Jia Jiahao berubah. Apakah aku salah? Apakah kamu tidak ingin menyerang pacarku, dan biarkan wanita ini membantumu menangkap Fanya? Daniel Bastian mencibir, dan melirik Fang Fang. Segera, ekspresi kedua orang itu berubah drastis, pupil mata mereka menyusut, memperlihatkan ekspresi ngeri. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Na Fang Fang sadar dan buru-buru berteriak. Daniel Bastian, apa yang kamu katakan itu benar. Fanya Falona memandang Daniel Bastian dan berkata dengan suara yang dalam. Tentu. Daniel Bastian mencibir,
mengalihkan pandangannya ke arah Jia Jiahao, dan mengarahkan pandangannya yang menggetarkan jiwa. Segera, Jia Jiahao mengatakan semua yang dia katakan di kamar mandi barusan. Baik Xiao Angwo maupun istrinya dan Fanya Valona tampak terkejut, sementara Fang Fang menjadi pucat, gemetar, dan wajahnya terlihat sangat jelek. Ada apa denganku? Jia Jiahao sadar dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bagaimana kamu menceritakan semua tentang apa yang terjadi barusan? Fang Fang menatap Jia Jiahao dengan wajah malu. Apa? Ekspresi Jia Jiahao berubah. Ledakan. Kalian pasangan tak tahu malu. Fanya Valona membanting meja dan menatap mereka berdua dengan marah. Fanya, kamu. Diam. Begitu ibu tiri Fanya Valona berbicara, dia dihentikan oleh Fanya Valona, dan wajah Xiao Angwo juga terlihat sangat jelek. HMPH, karena aku tahu itu benar, Nona Xiao. Aku memperhatikanmu, dan aku ingin menaklukkanmu. Jia Jiahao bereaksi, dan berkata dengan percaya diri, matanya mengamati tubuh Fanya Valona tanpa ada yang disembunyikan. Kamu, percaya atau tidak, aku akan menangkapmu sekarang. Fanya Valona menatap Jia Jiahao dengan dingin. Nona Xiao, aku tahu kamu adalah wakil kapten dari tim polisi kriminal, tapi terus kenapa, bahkan jika ketuamu bertemu dengan ayahku, kamu harus sopan, bahkan jika kamu menangkapku, ketuamu akan tolong lepaskan aku dengan sopan, bahkan kamu pekerjaan tidak akan dijamin. Jia Jiahao memandang Fanya Valona dengan ekspresi bangga, wajahnya penuh kesombongan dan kesombongan. Anda. Fanya Valona menatap Jia Jiahao dengan amarah yang intens di matanya, dengan tatapan tak berdaya. HMPH, Fanya Valona, bukankah kamu biasanya sangat sombong? Bukankah kamu selalu meremehkanku? Kenapa kamu tidak terus berpura-pura menjadi gengsimu sekarang? Saat ini, Fang Fang menatap Fanya Valona dan berkata dengan wajah mengejek. Fang Fang, tutup mulut. Xiao Angwo berdiri, menatap Fang Fang dan berteriak dengan marah. Xiao Angwo, kamu panggil apa putriku? Pada saat ini, Yu Juan itu juga menunjuk ke arah Xiao Angwo dan meraung dengan marah. Yu Juan, kamu. Xiao Angwo memandang Yu Juan dengan ekspresi yang sangat jelek. Oke, jangan membantah lagi. Daniel Bastian terdengar, dan dia berjalan langsung menuju Jia Jiahao. Apa yang akan kamu lakukan? Persetan denganmu. Daniel Bastian menendang orang ini dengan satu tendangan, dan menerbangkan orang ini. PFFT. Itu ditendang oleh Daniel Bastian dan jatuh ke tanah, seteguk darah keluar dari mulutnya. Kamu berani menyentuhku? Untuk seseorang sepertimu yang mengandalkan latar belakang keluargamu sendiri untuk berpura-pura menjadi kuat, yang paling aku suka lakukan adalah membuatmu benar-benar putus asa. Daniel Bastian mencibir, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qian Duoduo. Bos, apakah kamu merindukanku karena aku tidak melihatmu selama sehari? Suara jahat Qian Duoduo datang dari ujung telepon. Saya ingin membuat perusahaan bernama Jia di Tianhai menghilang sama sekali, bisakah itu dilakukan? Daniel Bastian berkata dengan dingin. Bos, jika Anda berbicara tentang hal-hal lain, saya mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi untuk hal semacam ini, ciuman kecil, tunggu dan lihat saja. Qian Duoduo berkata dengan percaya diri. Segera Daniel Bastian menutup telepon dan menatap Jia Jiahao dengan wajah dingin. Bab 470 mencemooh di jalanan. Sialan, kamu pikir kamu ini siapa? Sungguh konyol ingin keluarga Jia kita menghilang. Jia Jiahao mendengus dengan jijik. Itu benar, orang ini mungkin bahkan tidak tahu seberapa besar Jiahao perusahaanmu, dan dia berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Kurasa dia baru saja melarikan diri dari rumah sakit jiwa. Dia harus segera ditangkap. Berdiri. Na Fang Fang berjalan ke sisi Jia Jiahao dan membantunya berdiri, sambil menatap Daniel Bastian. Pada saat ini, ponsel Jia Jiahao tiba-tiba berdering, dan segera setelah dia mengeluarkan ponselnya dan menjawabnya, ekspresinya berubah drastis. Saya melihat raungan yang sangat marah datang dari ponsel. Siapa yang kamu provokasi, bajingan? Ayah, aku tidak memprovokasi siapapun. Jia Jiahao tertegun.
Tahukah Anda bahwa semenit yang lalu, grup Kian cabang Tianhai secara langsung mengalahkan perusahaan kami, dan sekarang kami bangkrut dan tidak punya apa-apa. Pihak lain mengatakan itu karena Anda menyinggung kami, itu sebabnya ini terjadi, bajingan, keluarga Jia sangat menderita darimu. Ayah Jia Jiahao di ujung telepon meraung penuh kebencian. Setelah Jia Jiahao mendengar kata-kata ayahnya, dia benar-benar terkejut, ponsel di tangannya jatuh ke tanah, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Ada apa denganmu, Jiahao? Na Fangfang memandang Jia Jiahao dengan curiga. Melihat penampilan Jia Jiahao, Daniel Bastian sudah tahu bahwa Qian Duoduo telah melakukan banyak hal dengan baik, dan apa yang diambil adik laki-laki ini masih berguna. Apa kau melakukan itu? Jia Jiahao tiba-tiba menatap Daniel Bastian. Saya berkata untuk berurusan dengan orang-orang seperti Anda. Yang paling saya sukai adalah membuat Anda merasa putus asa, dan ketika Anda tidak memiliki apa-apa untuk diandalkan, Anda akan tahu bahwa hidup Anda akan lebih buruk daripada orang biasa. Daniel Bastian mendengus dingin. Mendengar kata-kata Daniel Bastian, tubuh Jia Jiahao bergetar hebat, kakinya lemas di tanah, wajahnya penuh keputusasaan, dan matanya membeku. Terpikir olehnya bahwa orang yang dia sakiti sesuka hati akan mengubahnya dari generasi kedua kaya yang bermartabat menjadi tidak berarti, hidup ini berubah terlalu cepat, dan ini adalah akhir dari kesombongan. Daniel Bastian berjalan ke sisi Vanya Valona. Apakah kamu akan pergi? Vanya Valona acuh tak acuh, dia melirik ayahnya, dan langsung keluar. Xiao Angwo membuka mulutnya tetapi tidak berbicara. Di jalan di luar hotel, Daniel Bastian dan Vanya Valona berjalan berdampingan. Terima kasih untuk hari ini. Setelah sekian lama, Vanya Valona berbicara. Sama-sama, lagi pula, aku sudah menjadi pacarmu untuk sementara waktu, jadi tentu saja aku harus melakukan sesuatu, tapi sepertinya kamu dan ayahmu tidak memiliki hubungan yang baik. Daniel Bastian berkata dengan ringan. Ketika saya berusia 10 tahun, ibu saya menderita penyakit serius, tetapi ayah saya tidak kembali karena misi. Saya tidak melihatnya untuk terakhir kali sampai ibu saya meninggal, dan meninggal dengan penyesalan. Sejak itu, aku membencinya di dalam hatiku. Belakangan, dia pensiun karena cedera kakinya selama misi itu. Pada akhirnya, dia menemukan wanita itu lagi dan memintanya untuk tinggal bersama putrinya di rumah. Kebencian terhadapnya di hatiku semakin dalam. Ada jarak yang sangat besar di antara kami selama ini, tapi aku tidak menyangka ibu dan putrinya akan begitu tak tahu malu, terutama Fang Fang, yang begitu kejam. Terima kasih kepada Anda, saya telah mengenali wajah aslinya. Vanya Valona berkata dengan acuh tak acuh. Aku percaya setelah kejadian ini, hubungan antara kamu dan ayahmu harus ditingkatkan. Ingat kata-kataku, hargai kerabatmu, dan jangan menyesalinya sampai kamu kehilangan mereka. Daniel Bastian menatap Vanya Valona dan berkata dengan suara yang dalam. Ya. Vanya Valona menatap Daniel Bastian dengan mata berkedip. Boom. Tiba-tiba, sebuah mobil di kejauhan tiba-tiba hilang kendali dan melaju kencang. Hati-hati. Daniel Bastian menarik tubuh Vanya Valona, dia mengelak ke samping, menghindari mobil. Ketika keduanya berhenti, Vanya Valona tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan karena kelembaman, dan bibir mereka langsung bersentuhan. Sesaat, mereka berdua menatap dengan mata terbelalak, dan udara seakan membeku. Wah, romantis sekali. Anak-anak muda sekarang sangat terbuka, mereka berani berciuman secara terbuka di jalan. Sayang, aku juga ingin menciummu. Dalam sekejap, sekelompok orang yang lewat menyaksikan Daniel Bastian dan Vanya Valona berciuman di jalan, dan berhenti untuk berdiskusi. Vanya Valona bereaksi dan mendorong Daniel Bastian menjauh, wajahnya memerah dan matanya penuh rasa malu. Kamu memanfaatkanku. Vanya Valona memelototi Daniel Bastian dengan genit, tatapan itu membuat orang merasa patah hati, dan benar-benar kehilangan temperamen tuan bunga itu. Daniel Bastian menjilat bibirnya, dan berkata dengan senyum jahat, ini bukan pertama kalinya kita berciuman, kita berdua adalah pasangan tua, apa maksudmu mengambil keuntungan? Kamu, yang bersama suami dan istri lamamu, tidak tahu malu. Wajah Vanya Valona menjadi merah, bahkan lehernya merah,
dia memberi Daniel Bastian gulungan matanya yang besar, berbalik, menutupi wajahnya dan lari dengan cepat. Melihat Vanya Valona melarikan diri dengan tergesa-gesa, Daniel Bastian tersenyum, kembali ke mobil BMW, dan langsung mengemudikan mobil untuk pergi dari sini. Hanya saja mobil Daniel Bastian baru saja melaju di tengah jalan ketika dia melihat seorang pria berjalan ke sebuah bar. Segera, mata Daniel Bastian berkedip, dia memarkir mobil di luar bar, dan masuk. Karena pada siang hari, tidak banyak orang di bar ini, seorang pemuda sedang duduk di counter bar, tangan kanannya terkulai, dan dia sedang minum segelas vodka di tangan kirinya. Pria ini adalah Lin Mu dari Sekolah Seni Bela Diri Chen, master dari Anjin Dzogchen yang tangan kanannya cacat. Daniel Bastian masuk hanya untuk melihat pihak lain. Minumlah segelas whisky. Daniel Bastian duduk di sebelah Lin Mu, mengatakan sesuatu kepada pelayan di bar, dan segera sebotol whisky diletakkan di depan Daniel Bastian. Itu kamu. Lin Mu menatap Daniel Bastian, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Duduk di sini dan minum sendirian? Daniel Bastian mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Terima kasih telah menyerang orang Korea hari itu. Lin Mu meminum vodka di gelas dalam sekali teguk, menghirup aroma alkohol yang kuat. Ini yang harus aku lakukan sebagai orang Tionghoa. Jangan lakukan itu juga, jadi jangan berterima kasih padaku. Daniel Bastian berbicara ringan, melirik tangan kanan Lin Mu, dan berkata, tanpa tangan kananmu, kekuatanmu bisa mencapai kesempurnaan agung kekuatan kegelapan, bakat bela dirimu sangat kuat. Terima kasih atas pujiannya. Tetapi tidak peduli seberapa kuat Anda akan menjadi orang yang tidak berguna, dan Anda tidak akan dapat menerobos ke Huajin seumur hidup ini. Keengganan yang kuat di mata Lin Mu, dan dia memegang gelas anggur dengan erat dengan tangan kirinya, terlihat agak jelek, menuangkan segelas anggur dan meminumnya dalam sekali teguk. Sebenarnya, bukan tidak mungkin menyembuhkan tangan kananmu. Daniel Bastian tiba-tiba mengatakan sesuatu. Bab 471 Identitas Xiu Haojie. Tak perlu dikatakan kata-kata penghiburan, tendon dan pembuluh darah di tanganku telah benar-benar patah, dan tulangnya telah benar-benar hancur. Bahkan para dokter dan master terkenal itu tidak dapat menyembuhkannya, dan telah lumpuh total. Lin Mu menggelengkan kepalanya dan tersenyum sedih. Aku tidak pernah berbohong. Lenganmu tidak ada harapan untuk orang lain, tapi tidak terlalu sulit bagiku untuk menyembuhkannya. Daniel Bastian menyesap anggur di gelasnya dan berbicara dengan ringan. Bisakah kamu benar-benar menyembuhkan tangan kananku? Lin Mu melirik Daniel Bastian dengan ekspresi yang sulit dipercaya. Tentu saja, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa aku sembuhkan. Daniel Bastian berkata dengan percaya diri. Juga tolong bantu saya, Pak. Lin Mu pasti akan berterima kasih. Lin Mu segera setengah berlutut di tanah dan memohon dengan tulus. Jelas, dia memiliki harapan besar untuk pemulihan tangan kanannya, jadi dia langsung berlutut. Seorang pria memiliki emas di bawah lututnya, jangan berlutut dengan santai di masa depan. Daniel Bastian melirik Lin Mu dan berkata, yang terakhir berdiri. Meski semua tendon dan tulang di tanganmu patah, masih mungkin untuk pulih. Selama aku bisa mengembalikan tangan kananku, kamu bisa memintaku melakukan apa saja. Lin Mu menatap Daniel Bastian dengan ekspresi tegas, jelas tidak sabar untuk mengembalikan tangan kanannya. Tangan kananmu pasti telah dilumpuhkan secara paksa oleh seseorang yang menggunakan energi gelap. Daniel Bastian menatap Lin Mu dan berkata, "Ya." Lin Mu mengangguk, dengan kebencian yang tak terlupakan di matanya. Jika kamu ingin aku membantumu memulihkan tangan kananmu, itu sangat sederhana, jadilah bawahanku. Daniel Bastian menyesap whisky lagi dan menatap Lin Mu. Mendengar kata-kata Daniel Bastian, mata Lin Mu berkedip, memikirkan sesuatu. Saya sangat ketat dalam pemilihan bawahan saya. Bahkan jika orang biasa ingin menjadi bawahan saya tidak akan mengambilnya. Tapi Anda tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki ketekunan dan pikiran yang tenang. Itu adalah bibit, jika itu dibudidayakan, itu pasti akan menjadi ahli seni bela diri di masa depan. Daniel Bastian menatap Lin Mu dan berkata dengan suara yang dalam.
Tapi aku anggota Akademi Seni Bela Diri Chen sekarang. Kemampuan sekolah seni bela diri Chen tidak dapat banyak membantu Anda. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat dan membalas lengan Anda yang tidak berguna, hanya saya yang dapat membantu Anda. Cara memilih terserah Anda. Cari tahu dan hubungi saya. Daniel Bastian mengungkapkan nomor ponselnya, meninggalkan uang minuman dan meninggalkan bar, sementara mata Lin Mu tenggelam dalam pikirannya. Setelah meninggalkan bar, Daniel Bastian pergi ke tempat tinggal Wild Lion dan yang lainnya. Tuan kecil. Singa liar memandang Daniel Bastian dan berkata dengan hormat. Bagaimana keadaannya? Daniel Bastian sambil berjalan. Menurut perintahmu, Tuan Muda, kami menghancurkan semua properti Yanmen di sebuah kota di utara, dan bahkan membunuh semuanya, dan kedua orang itu digantung di kota terbesar di utara. Di alun-alun, seluruh utara sekarang benar-benar terguncang. Wild Lion berkata satu persatu. Baiklah, ini untuk memberi mereka pelajaran dan peringatan. Daniel Bastian mencibir. Tuan Muda, saya khawatir sekte Yan ini tidak akan membiarkannya begitu saja. Apakah Anda ingin memindahkan beberapa orang dari markas, atau membiarkan Lei Bao dan yang lainnya datang, sehingga Anda lebih aman? Singa liar memandang Daniel Bastian dan berkata tanpa sadar. Aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Jika keluarga Yan ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, aku akan memberitahu mereka betapa kuatnya aku. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar kalian? Daniel Bastian segera bertanya. Kekuatan kelompok Yanmen ini tidak buruk. 8 bersaudara tewas dan belasan luka-luka. Wild Lion berkata dengan suara yang dalam. Melintas di mata Daniel Bastian, dan dia berkata, saudara-saudara yang meninggal dikubur dengan baik, dan saudara-saudara yang terluka diizinkan untuk pulih sementara. Aku tahu, Tuan Muda. Singa liar mengangguk. Mata Daniel Bastian bersinar terang, dan dia langsung berkata, bagaimana kabar Leng Feng? Cederanya pulih dengan cepat, dan pada dasarnya tidak ada yang serius. Daniel Bastian menganggukkan kepalanya, melirik melalui matanya yang tembus pandang, tetapi mengerutkan kening, dan ekspresi keheranan keluar dari matanya. Di kamar Xiu Haojie sedang memegang token hitam di tangannya saat ini, matanya tenggelam dalam pikirannya. Ayah, jangan khawatir, aku pasti akan melindungi token Asura ini, dan mencegah penjahat itu mendapatkannya dan melakukan kejahatan. Xiu Haojie memegang token hitam dengan erat di telapak tangannya, dan berkata dengan mata tegas, dan token di tangannya persis sama dengan token hitam yang ditemukan Daniel Bastian di Antique Street. Inilah mengapa Daniel Bastian sangat terkejut saat melihat token hitam di tangan lawan dengan mata perspektifnya. Mata Daniel Bastian berkedip, dan dia berjalan menuju kamar Xiu Haojie. Setelah mengetuk pintu, Daniel Bastian masuk. Saat ini, Xiu Haojie telah menyingkirkan token hitamnya, menatap Daniel Bastian dan berkata, Tuan Bastian. Tuan Xiu, saya tidak pernah bertanya tentang identitas Anda atau mengapa Anda diburu. Bisakah Anda memberitahu saya satu atau dua hal? Daniel Bastian memandang Xiu Haojie dan berkata, Ini. Mata Xiu Haojie berkedip, dan dia tampak ragu-ragu dan ragu-ragu. Apakah itu terkait dengan token hitam di tubuhmu? Daniel Bastian tiba-tiba, warna kulit Xiu Haojie berubah drastis, pupilnya mengecil menjadi celah, dan dia menatap Daniel Bastian dengan kewaspadaan di wajahnya. Jangan gugup, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya tidak sengaja melihat token hitam di tubuhmu, dan aku juga mendapat token hitam yang persis sama dengan milikmu sebelumnya. Daniel Bastian berkata dengan ringan. Apa? Kamu punya pesanan Asura di tanganmu? Xiu Haojie menatap Daniel Bastian dengan heran. Perintah Asura. Daniel Bastian bergumam pada dirinya sendiri, dan berkata, aku memang mendapatkan token seperti milikmu secara tidak sengaja sebelumnya, tapi itu diambil oleh orang lain. Siapa yang mengambilnya? Ekspresi Xiu Haojie menegang, dan dia bertanya dengan cepat, matanya tertuju pada Daniel Bastian. Ya. Kupikir lebih baik kamu memberitahuku identitasmu dulu, tapi jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apapun pada teman-temanku,
kamu bisa yakin. Daniel Bastian berjanji. Saya percaya kamu. Xiu Haojie merenung sejenak, dan berkata, kamu seharusnya sudah mendengar tentang dunia seni bela diri, kan? Aku tahu, kamu berasal dari dunia seni bela diri? Daniel Bastian menatap Xiu Haojie dengan ekspresi terkejut di matanya. Identitasku yang sebenarnya adalah tuan muda dari sekte Asura di dunia seni bela diri. Ayahku adalah tuan dari sekte Asura. Pada akhirnya, sebagian besar anggota gerbang Asura tewas dalam pertempuran, dan ayahku meninggal untuk melindungi saya, dan tujuan dari kekuatan itu adalah untuk mendapatkan harta gerbang Asura saya, buat Sura. Xiu Haojie mengeluarkan token hitam sambil berbicara. Pesanan Asura? Mata Daniel Bastian bersinar terang.